Haleluya. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kesetiaan Tuhan yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada sore hari ini, kalau Tuhan buka jalan bagi kehidupan kami, untuk kami dapat menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Biarlah persekutuan ini semakin membuat iman kami diteguhkan. Demikian pula pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegoncangan saat ini, biarlah iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan tidak akan pernah tergoncang oleh karena kuasa yang menopang di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu curahkan Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk membantu tugas ini, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lainnya mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Tuhan jaga, lindungi, sertai sehingga segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang ingin kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara percaya bahwa kita adalah yang setia? Haleluya. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Kasih-Nya tak pernah putus, sudah selalu bagus.
selama-lamanya. Hidup selamanya. Kita boleh dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, ku percaya dan
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih kemudahan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada petang hari ini Tuhan kami kembali bersujud di hadapan Tuhan untuk memohon jangan kasih Tuhan supaya kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Engkau tahu Tuhan segala kemampuan kekurangan kami. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan kami pada petang hari ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan sebentar lagi kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan kehidupan kami, hati pikiran pendengaran kami Tuhan. Engkau layakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi segala persiapannya. Engkau tambah hebat agung daripada Engkau Tuhan. Kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh diterima oleh seluruh sidang jemaat dan boleh melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dan bila ada kuasa kegelapan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman-Mu, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini maupun dari dalam hati pikiran kami. Biar kuasa Roh Allah sendiri Tuhan yang menguasai di dalam pemberitaan firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita masuk di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Mari langsung saja kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Inilah kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, supaya kebenaran ini tidak lewat begitu saja, tetapi kebenaran ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu kita berbicara masalah kasih akan saudara-saudara. Kasih ini sangat luar biasa di pemandangan Tuhan. Bahkan yang terakhir saya menyampaikan, tanpa kasih semua karunia menjadi sia-sia, tidak akan berarti apa-apa tanpa kasih dalam hidupnya. Pandangan Tuhan sangat berbeda dengan pandangan manusia. Kalau manusia, ketika orang mendapatkan karunia, mungkin pengetahuan yang luar biasa akan kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak orang yang kagum atas penyikapan yang Tuhan anugerahkan. Orang kagum akan kebesaran iman yang bisa memindahkan gunung. Kemarin yang kita pelajari dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Bahkan orang bisa berbahasa malaikat sekalipun. Semuanya ini ada dalam kehidupan anak Tuhan. Tetapi kalau tidak dilengkapi dengan kasih, semuanya tidak berarti. Jadi betapa besarnya nilai kasih itu di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita kenakan kasih ini dalam hidup kita. Ini adalah hukum yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan mengasihi kepada sesama seperti dirinya sendiri. Ini kasih yang terutama dan yang utama. Nah, untuk itu biarlah
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut anak-anak Allah. Karena Allah itu adalah kasih, anak-anaknya pun juga hidup di dalam kasih. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya, bagian yang ketiga lewat ayat ini, yaitu takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Mengapa kita harus takut kepada Allah? Tentu ada alasannya. Mengapa kita diajar untuk takut kepada Tuhan? Dan ini sangat bertentangan dengan kondisi, dengan kodrat manusia. Manusia itu seringkali takutnya bukan kepada Tuhan, tetapi takutnya mungkin kalau sebagai anak takut kepada orang tuanya. Kalau sebagai istri takut kepada suaminya. Kalau sebagai suami mungkin juga takut dengan istrinya. Kalau jemaat takut dengan pendetanya. Kalau melakukan hal-hal yang tidak benar. Pengawasan manusia itu sangat terbatas. Nah, untuk itu setiap jemaat harus ditanamkan hal ini supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 15 ayat yang ketiga. Mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan itu memperhatikan setiap kehidupan kita. Kita diperhatikan oleh Tuhan. Ya, karena yang mungkin ada di luar kota, mumpung di luar kota, orang tua nggak ngerti, orang tua nggak tahu, pendetanya juga nggak tahu, lalu hidup sembrono di sana, hidup sesuka hatinya di sana. Mungkin kenalannya yang ada di daerah ini nggak ngerti, tetapi ada satu pribadi yang memperhatikan kehidupan kita, mengawasi, memperhatikan orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah itu perbuatan yang baik, itu diperhatikan oleh Tuhan. Perbuatan yang jahat juga diperhatikan oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sangat terkejut dengan adanya aborsi yang dilakukan memang oleh dokter gadungan. Gak hanya 1-2 orang, ribuan. Banyak anak-anak menjadi korban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik yang bersangkutan maupun pelakunya. Maksud saya dokternya yang menanganinya aborsi. Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hanya masalah kebutuhan hidup. Kalau yang menanganinya, tetapi pelakunya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Secara khusus generasi muda yang melakukan hal itu. Mereka melakukan kebebasan, bebas melakukan segala-galanya, walaupun sesuatu yang tidak harus dilakukan, karena bebas melakukan, ya sudah, terjadilah seperti itu.
untuk keluarga. Jadi saudara adalah harapan dari semua orang. Nah, itu sebabnya mari kita jadikan hidup ini hidup yang bernilai. Ya, jangan kita bawa hidup ini, kita jual hidup ini barang murah. Kita ini adalah pribadi yang mahal, yang bernilai, karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Kita ini sangat luar biasa. Jadi sayang kalau diri kita sendiri tidak bisa menghargai dirinya. Padahal kita ini orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Sampai Tuhan itu rela mati di atas kayu salib untuk kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bernilai, menjadi orang-orang yang berpengharapan. Ya, puji Tuhan. Nah, itu sebabnya perlu ditanamkan ini hati yang takut akan Tuhan, karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Nah, ketika kita memiliki hati yang seperti ini, kita tidak sembrono membawa hidup ini. Kita tidak akan menodai kekudusan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, atas kehidupan kita. Karena harapan Tuhan kita tidak hanya kudus, tetapi sempurna. Dimulai dari pengudusan ini sampai kita nanti mencapai satu kehidupan yang sempurna. Nah, untuk itu mari kita tanamkan hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-7 mulai. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Luar biasa ya. Kalau kita mungkin pergi ke langit, Tuhan pun ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja meliputi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dimanapun kita berada, sampai digambarkan ketika kita ada di langit, membuat tempat kediaman di sana, Tuhan ada di sana. Kalau saudara ingin bersembunyi di bawah dunia orang mati, Tuhan pun juga ada di sana. Mungkin kita bersembunyi dalam kegelapan, kegelapan pun tidak mampu untuk melindungi kita dari terang cahaya kemuliaannya. Maka kegelapan malah menjadi terang seperti siang. Jadi segala sesuatu transparan di mata Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Bukan berarti di mana-mana ada Tuhan, tetapi Tuhan ada di mana-mana. Mengawasi kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, baik maupun yang jahat.
dan semua itu akan diperhitungkan. Seperti kemarin saya katakan, perbuatan kita adalah taburan kita. Siap-siap saja untuk menuai apa yang kita tahu. Kalau kita menaburkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, bersiaplah untuk menuai apa yang kita taburkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, benih yang baik yang kita tanam, benih yang baik yang kita tabur, bersukacita, sesuatu yang baik pun akan kita tuai. Nah, untuk itu dimanapun kita berada, marilah kita tetap menaburkan hal-hal yang baik, benih yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik. Karena bukan orang lain yang akan menuainya, tetapi diri kita sendiri yang akan menuainya. Kalau kita ingin menuai sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memuaskan, ya marilah kita menabur hal-hal yang baik, sesuatu yang baik. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, untuk itu masing-masing pribadi, marilah kita menabur sesuatu yang baik. Karena kita juga akan menuai apa yang kita taburkan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Sekecil apapun, jangan pernah ya kita menyimpang dari kebenaran. Semua kita belajar. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita, supaya setiap kebenaran itu akan mengubah konsep hidup kita. Setiap kebenaran itu akan mengubah jalan-jalan kita yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi semakin dunia ini menunjukkan kebejatannya, tetapi setiap anak Tuhan harus menampilkan kekudusannya, menampilkan kebenarannya. Sebabnya dalam Wahyu pasal 22 bisa dikatakan, yang jahat dialah terus melakukan kejahatan, yang cemar dialah terus melakukan kecemaran, tetapi yang kudus dialah terus dikuduskan sampai menjadi sempurna, sama seperti Tuhan sempurna adanya. Jadi kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita bisa melakukan ini kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini hanya salah satu saja yang saya ambil di dalam kalimat kedua, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Di sana ada 7 jemaat yang semua diperhatikan oleh Tuhan. Hanya satu saja, jemaat Philadelphia ini, yang hampir tidak terdapat kesalahan di sana. Semua diperhatikan. Tuhan tahu apa yang dilakukan jemaatnya. Tuhan tahu apa yang diperbuat jemaat. Sampai Tuhan mengatakan
jerih lelah di dalam Tuhan itu diperhatikan. Mungkin kita tidak diperhatikan orang lain, tidak masalah. Pekerjaan saudara untuk Tuhan itu diperhatikan, bukan diabaikan, bukan dibiarkan. Ya kalau mungkin kita tidak dihargai jerih lelah kita, tidak masalah. Biarlah kita tidak akan tawar hati, kita tidak kecil hati jika kita tidak mendapatkan penghormatan dari orang lain karena kita berjerih lelah untuk melayani Tuhan. Nah, itu sebabnya memiliki konsep yang benar. Ya, dalam melayani Tuhan, tempatkanlah diri kita ini sebagai seorang hamba. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba untuk melayani, maka kita mudah tersinggung ketika orang tidak menghargai, ketika orang tidak menghormati jerih lelah kita. Ya, kita mudah putus asa, kita mudah kecewa jika tidak lagi untuk melakukan pelayanan. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini melayani Tuhan, dan Tuhan memperhatikan jerih lelah kita, kesungguhan kita. Atau kita ini setengah hati untuk melayani Tuhan, Tuhan juga tahu. Apa segenap hati tidak pernah mengenal lelah, Tuhan juga tahu. Jadi setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Tuhan. Jerih lelah kita. Ini yang membuat saya tetap semangat untuk melayani. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, selama saya bisa, saya lakukan. Apakah itu dihargai orang lain, dihormati orang lain, tidak masalah. Karena saya tahu jerih lelah di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Kalau kita tidak punya konsep ini, kita mudah putus asa, kita mudah kecewa. Karena pelayanan kita hanya kita pertontonkan kepada seseorang supaya mendapatkan penghormatan. Jadi konsep yang seperti ini keliru. Konsep yang seperti ini adalah salah. Karena kita melayani kepada Tuhan, dan biarlah penghormatan itu datangnya dari Tuhan. Sebabnya dalam Yohanes 4 ayat 11, orang yang melayani itu dihormati oleh Bapa. Mau Bapa saja menghormati. Ya memang layak. Orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan mendapat penghormatan itu layak. Salah besar kalau orang itu tidak menghargai. Oh, Bapa saja di surga menghargai, menghormati. Kalau kita tidak menghargai, kita tidak menghormati orang yang bekerja keras untuk pelayanan. Siapa yang kita contoh? Siapa yang kita tiru? Bapak saja menghormati, Bapak saja menghargai. Loh, kalau kita anak-anak, kalau apa saja menghargai orang yang berjerih lelah di dalam Tuhan, terus kita mencontoh siapa? Ya, jadi kita hidup ini harus sesuai dengan kebenaran. Jangan pakai kebenaran kita sendiri, tetapi biarlah Alkitab ini yang menuntun kita, Alkitab ini yang membimbing kita, ya, supaya kita tidak salah menempatkan hidup ini. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Jemaat Efesus kan sangat luar biasa. Ya, tidak pernah mengenal lelah dalam berjerih payah untuk pekerjaan Tuhan. Ya, juga tidak sabar terhadap orang-orang jahat yang mencobai mereka. Dan dia adalah orang yang sabar dalam menderita oleh karena nama Tuhan.
seperti ini, kalau ada kekurangan Tuhan itu juga menegur. Tuhan mengingatkan. Jadi kalau kita sudah berjerih lelah, ya, kita tidak mengenal lelah untuk melayani Tuhan, kalau ada kekurangannya, kalau ditegur ya jangan tersinggung. Justru itulah pernyataan kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun hebat ini jemaat di Efesus ini, kalau ada kekeliruan Tuhan juga ingatkan. Karena Tuhan tidak ingin jemaatnya itu ada cacat dan celah sedikit pun dalam kehidupannya. Nah, untuk itu, walaupun dia bekerja keras, ada kesalahan, Tuhan mengingatkan kesalahannya, yaitu ketika dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya mungkin saja pelayanan yang dilakukan ini pelayanan yang bukan berdasarkan kasih. Bisa saja oleh karena emosinya, hanya sesaat, gebrakan sesaat, tidak teruji oleh karena waktu. Kan banyak anak-anak Tuhan yang hanya gebrakan saja pelayanan, sepintas itu berapi-api, hanya sesaat. Setelah itu melempem. Kenapa? Karena melakukan itu hanya karena emosinya. Itu bisa dilihat dari ketekunan dalam pelayanan. Kalau hanya gebrakan sesaat, itu pelayanan yang bukan didasari dengan kasih. Pelayanan yang didasari oleh karena emosinya. Nah, emosi tidak akan bertahan. Sekali saat kalau dia tersandung, ya sudah. Ngeluh perlu dalam pelayanannya. Nah, Tuhan tidak mau. Dan jemaatnya memiliki kondisi iman seperti ini. Walaupun jemaat Efesus ini berapi-api dalam pelayanannya, ternyata ada kekurangan, yaitu semua pelayanannya tidak didasari dengan kasih. Dan Tuhan ingatkan ya pada ayat yang kelima, sebab itu ingatlah benar dalamnya engkau telah jatuh. Kalau orang kehilangan kasih, pelayanan tanpa kasih ini dalam kejatuhan. Nah, itu sebabnya semua apa yang kita kerjakan, biarlah kita landasi karena kasih, mengasihi Tuhan. Ya. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan datang mengambil kaki dia dari tempatnya. Berarti ancamannya seperti ini. Walaupun dia berjerih lelah, Tuhan juga tidak segan-segan untuk mengingatkan kepada kita. Ya. Bukan karena Tuhan benci, ya. Karena Tuhan mengasihi jemaatnya, itu sebabnya diingatkan. Jadi jangan salah paham, apalagi paham yang salah. Nah, ketika kita diingatkan seringkali ya kita tersinggung. Ya enggak. Justru orang mau mengingatkan adalah orang yang memperhatikan kita, orang yang mengasihi kepada kita, mau mengingatkan kehidupan kita. Jadi Tuhan itu tahu, memperhatikan. Sampai orang yang melakukan pelayanan tanpa kasih pun Tuhan itu tahu. Mungkin di hadapan sesama jemaat Efesus itu hebat, mudah kenal lelah. Siapa tahu di balik semuanya itu ada kekurangan yang sangat dalam sekali. Yang lain tidak tahu, pelayan yang lain tidak tahu. Tetapi semua yang dilakukan transparan di mata Tuhan. Ini hanya salah satu contoh bagaimana Tuhan itu memperhatikan semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat. Nah, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu dan memperhitungkan semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan.
baik pelayanan dengan sungguh-sungguh, pelayanan setengah hati, pelayanan yang tanpa didasari kasih. Tuhan tahu semua keberadaan kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Dan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, itulah yang nanti akan kita terima dari Tuhan. Nah, untuk itu ketika kita sadar mungkin ada kekurangan, ada celah dalam kehidupan kita yang akan selaras dengan firman Tuhan, mari kita kembali. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu milikilah hati yang takut akan Tuhan. Matius pasal 9. Tidak hanya dari tindakan, mulai dari pikiran kita, Tuhan itu tahu. Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ketika Tuhan mengatakan kepada orang yang lumpuh ini, diampuni dosa. Lalu orang ahli Taurat masih timbul dalam hati, dia mengatakan menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Itu masih terlintas dalam pikiran. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Masih terlintas dalam pikiran, belum dalam tindakan. Jadi apa yang kita pikirkan? Apakah kita memikirkan sesuatu yang jahat? Apakah kita memikirkan sesuatu yang baik? Memikirkan sesuatu yang kotor? Memikirkan sesuatu yang kudus? Semua transparan di mata Tuhan. Sebelum kita melakukan, masih ada dalam pikiran. Siapa tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin kalau hubungan suami istri, suami juga nggak tahu pikirannya istri. Ya mungkin bisa duduk bersama, ya, di rumah bersama, minum kopi bersama, makan bersama. Ya mungkin kita berpikiran positif, istri kita baik, pikirannya baik, kan belum tentu. Demikian pula suami bersama dengan istrinya, ya. Duduk makan bareng, tapi kan kita nggak ngerti kedalaman hatinya, kedalaman pikirannya. Apakah memikirkan sesuatu yang baik atau memikirkan sesuatu yang jahat? Ya banyak istri juga menjadi korban oleh karena suaminya. Ya makan bareng, karena makannya diracun. Kan sudah ada di dalam pikirannya. Nah untuk itu, marilah kita memikirkan hal-hal yang berkenan saja kepada Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan, sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, Tuhan itu sudah tahu apa yang ada dalam pikiran kita.
walaupun orang lain tidak. Sama seperti ahli-ahli Taurat ini yang memiliki pikiran jahat terhadap Tuhan, ketika Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena perkataan ini bagi orang Yahudi, Tuhan Yesus sudah menyamakan dirinya sama seperti Allah. Ya, karena dia datang, dia tidak mengerti, tidak memahami. Dan itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh itu dosamu telah diampuni, langsung dia kaget, dia terkejut dan terlintas dalam pikirannya. Dia berkata bahwa dia menyamakan dirinya seperti Allah. Dan memang dia Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Karena dalam konteks orang Yahudi, mengampuni dosa itu yang bisa melakukan adalah Allah. Nabi pun tidak ada yang berkata dia ampuni dosa, mengampuni dosa, tidak bisa. Hanya pribadi Tuhan Yesus. Walaupun saat itu menampakkan diri sebagai manusia, tetapi pada hakikatnya dia adalah Allah itu sendiri. Karena orang yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita saat ini? Tuhan itu Allah. Yang terakhir, mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan itu berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka. Tidak hanya membunuh tubuh kita. Kalau manusia itu hanya berkuasa untuk membunuh tubuh kita, menyakiti kita, tetapi tidak sanggup untuk melakukan ini. Tetapi Tuhan tidak hanya sanggup untuk membunuh, tetapi sampai melemparkan manusia itu ke dalam neraka. Nah, untuk itu kita perlu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lukas pasal 12. Dalam Lukas pasal 12 ini adalah pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Jadi yang dimaksud ini adalah 12 murid. Ayat yang kelima, demikian, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ini ajaran khusus, pelajaran khusus kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan ingin menunjukkan siapa yang harus kita takut. Bukan berarti terus anak berani dengan orang tua, tidak takut dengan orang tua, bukan begitu maksudnya. Ya. Saya harap bisa memahami arti ini. Jadi kalau kita bisa takut kepada seseorang, kita harus lebih mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Tuhan itu berkuasa untuk membunuh dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Lalu diulangi lagi, takutilah akan dia. Jadi Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau kita hidup masih diberikan perpanjangan umur, bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Orang mati, orang dipanggil Tuhan itu tidak harus sakit. Dan tidak harus lewat sakit. Alkitab tidak ada yang mengatakan seperti itu. Sewaktu-waktu. Jadi Tuhan berkuasa. Ya mungkin kita sehat, walafiat sekalipun, apa sulitnya untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Berarti kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Jadi hidup ini adalah kesempatan
bisa memperbaiki hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kesempatan, Tuhan berkuasa melemparkan kita ke dalam neraka. Kalau hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di rumah, di tempat kerja, di luar kota, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Silakan pemain musik untuk bisa tampil ke depan. Kita pujikan satu pujian. Seringku tak mengerti jalan-jalan. Inilah keterbatasan kehidupan kita, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kita bisa memahami, bisa mengerti akan kehendak Tuhan.
Kalau pada malam hari ini firman Tuhan menjelaskan pada kami bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa menutup apa yang ada dalam diri kami. Tuhan, walaupun saat ini kami masih hidup di dalam dosa kami, namun Tuhan tidak menunjukkan sesuatu yang jahat pada kami. Bukan berarti Tuhan tidak memperhitungkan. Inilah kesempatan bagi kami Tuhan, agar kami bisa memperbaiki kehidupan kami. Sebab kami yakin di depan Tuhan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutup. Pada saatnya kami telanjang di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, beri Tuhan kami kesadaran, beri kami kekuatan, supaya langkah-langkah kami akan sempurna dan sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, kami berkuasa firman-Mu, Roh Kudus akan selalu menjaga kami, menyertai kami, supaya langkah-langkah kami benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan berkati ada di kita. Terima kasih. Tuhan, kami doakan hamba-Mu dan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi umat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami hanya bisa memohon kepada-Mu, jadikanlah dimanapun hamba menyampaikan firman, benar-benar firman menjadi berkat bagi yang mendengar. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau mejanya bisa disisihkan dulu. Kita pujikan satu pujian. Saya undang semua bagi berdiri. Mulialah nama-Mu Tuhan. Saudara Yohanes, Yohantaga yang berulang tahun hari ini kita doakan supaya selalu diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur oleh Tuhan, semakin berprestasi kuliahnya dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ibu Gembala nanti yang ingin kita bicara. Silakan duduk, saudara. Yohanes, silakan duduk. Berjalan nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Berjalan nama-Mu Yesus, layak terima pujian tertinggi. Berjalan nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Berjalan nama-Mu Yesus, layak terima pujian tertinggi. Haleluya. Kami naikkan kepadamu Bapa. Pada hari ini saatnya anak kami Yohanes sudah berusia 20 tahun. Kami serahkan anak ini dalam tangan. Biar saat ini masih kuliah, menuntut ilmu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa
Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam tuntutan belajar. Engkau mengasihi dia, Engkau menjadikan dia anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan selalu berbakti dan bersyukur kepadamu, siap dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan dia saat ini, dia bekerja Tuhan. Kau membimbing dia sampai akhir nanti Tuhan, yang mencapai tujuannya. Serahkan dia dalam tangan-Mu. Engkau menuntun dia, Engkau memberikan dia kepandaian, Engkau memberikan dia kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Tuhan, kami yakin dan percaya dia selalu minta kepadamu bimbingan dari Kau memberikan kepadanya Tuhan pandaian, Kau memberikan kepadanya Tuhan keinginan dasar yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan dia di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau menuntun dia dalam nama Yesus. Engkau memberikan dia kepandaian, Engkau memberikan kepada dia kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya dia nanti lulus, dan karena dari diri sendiri, tapi dirinya yang berserah padamu, bersungguh-sungguh Tuhan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau menuntun dia, memakai dia untuk menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Tuntun dia sampai nanti apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi cita-citanya akan tercapai. Terima kasih. Kami serahkan Bapak Ibunya dalam tangan-Mu, supaya Engkau selalu Tuhan berikan kepada dia, kepada mereka berdua, untuk menuntun putranya ini dengan baik. Tidak Tuhan, inilah Tuhan permintaan kami kepadamu. Kami yakin Engkau akan memberikan kepada kami tuntunan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkan juga dalam tangan-Mu, dalam masa ini dia hidup Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, selanjutnya kami menyerahkan Bapak Ibu kami yang masih membutuhkan pertolongan kesehatannya. Kami minta berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Sudarmiasi. Kami menyerahkan untuk Ibu Yaya, Ibu Mestia, untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit saat ini. Mari ulurkan tangan kuasa jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerah dengan kekuatan dan kesehatan. Perbaikan tempat parkir yang sudah dimulai, kami serahkan dalam tangan Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami perlukan. Karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai jemaat-Mu, Tuhan pakai orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini akan terus berlanjut dan sampai terselesaikan dan membuat nama
Kami menyerahkan hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan memberikan hikmat sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan para tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang Jumatku ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikahnya Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan buatlah berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu di dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satupun rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi, baik di dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke pakai masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.